Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kepada kalian tentang pemisahan dan pemurnian di pabrik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rafatri Anggara dengan NIM 2701004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kepada kalian tentang pemisahan dan pemurnian di pabrik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rafatri Anggara dengan NIM 230701441 dan teman saya. Nama saya Yolanda Putri. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kepada kalian tentang pemisahan dan pemurnian di pabrik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rafatri Anggara dengan NIM 230701441 dan teman saya. Nama saya Yolanda Putri dengan NIM 23070262239. Nama saya Nabila Rahmadani dengan NIM 2307026238. Saya Fiska Saputri dengan NIM 2307037456. Nama saya Selamat Mujiono Wibowo dengan NIM 2307026241. Berikut video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses kayu dari hutan menuju wood preparation. Yang pertama adalah proses penerbangan kayu, di mana kayu yang di hutan kemudian ditebang-tebang dan diangkut pada truk yang bermuatan banyak. Pada era PP biasanya kayu yang digunakan itu ada kayu eukaliptus dan kayu akasia. Nah, kayu yang diangkut dari hutan menuju pabrik kemudian masuk ke wood preparation. Pada proses wood preparation yang pertama kita lakukan adalah debarking, di mana pada proses debarking ini kita mengelupas kulit-kulit yang ada pada kayu yang kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melengket pada kayu tersebut. Kemudian masuk ke chip storex, di mana pada chip storex ini kayu yang sudah dipotong-potong kecil dicacah hingga membentuk chip-chip dengan ukuran tertentu. Setelah di chip storex, kemudian pada chip storex itu dilakukannya screening, di mana pada screening itu tuh dipisahkan berdasarkan partikel-partikel, di mana chip yang sudah di screening tersebut disimpan di penyimpanan chip storex yang kemudian masuk ke proses cooking. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang screening. Apa sih itu screening? Screening adalah pemisahan sampel berdasarkan ukuran partikel dan berdasarkan sifatnya. Adapun alat-alat pada screening terbagi menjadi yang pertama adalah grizzly screen, di mana grizzly screen ini pemisahannya itu berdasarkan ukuran partikel, di mana cara kerjanya itu seperti sisir yang besar, partikel yang besar akan nyangkut dan partikel yang kecil akan lolos di bawahnya. Nah, pada proses screening ini terdiri dari batang baja sejajar yang berjarak tertentu, di mana material yang berkurang lebih kecil dari jarak antar batang akan lolos melewati celah-celah tersebut, sedangkan material yang lebih besar akan tertahan dan menggelinding ke bawah mengikuti kemiringan pada permukaan. Nah, bisa dilihat pada video, screening ini terdiri dari batang-batang sejajar yang dimana partikel kecil akan lolos dan yang besar akan tertahan. Adapun mesin kedua yaitu vibrating screen. Nah, vibrating screen ini memanfaatkan pemisahan partikel dengan cara dengan memanfaatkan getaran, di mana partikel yang sudah mengenai getaran tersebut akan jatuh ke permukaan screen, di mana pada permukaan screen itu akan bergerak naik turun hingga memisahkan padatan yang tertinggal. Mesin ini menciptakan getaran yang konsisten pada permukaan layar yang berlubang-lubang, di mana getaran ini dihasilkan oleh motor penggerak yang terhubung dengan mekanisme vibrasi. Material yang dimasukkan ke atas layar akan mengalami getaran, sehingga partikel tersebut akan terpisah. Yang ketiga ada trommel screen, di mana trommel screen ini memanfaatkan pemisahan partikel dengan cara pemutaran pada silinder pada porosnya, di mana sampel akan dimasukkan pada silinder yang berputar tersebut, kemudian
partikel-partikel tersebut akan lolos ke bawah dengan di mana ukuran partikelnya tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Material yang akan diayak dimasukkan ke dalam salah satu ujung silinder tromol. Silinder kemudian diputar dengan kecepatan tertentu. Saat silinder berputar, material yang berukuran lebih kecil akan jatuh melewati lubang tersebut, dan material yang berukuran lebih besar akan tertahan di dalam silinder dan bergerak menuju ujung lainnya. Yang ketiga ada rotary drum screen, di mana rotary drum screen ini sama dengan trommel screen, di mana prosesnya ini memanfaatkan silinder yang berputar pada porosnya, di mana sampel akan dimasukkan ke dalam silinder yang berputar, dan partikel yang kecil akan lolos ke bawahnya dengan ukuran yang akan diinginkan. Alat ini terdiri dari sebuah drum silinder berlubang yang berputar secara terus-menerus. Sampel dimasukkan ke dalam drum yang berputar. Saat drum berputar, material yang halus akan melewati lubang kecil pada drum, sementara partikel yang lebih besar akan tetap berada di dalam drum dan dibuang. Dalam beberapa kasus, air disemprotkan ke bagian luar drum untuk membantu memisahkan bahan yang tersaring dan membersihkan drum dari kontaminan. Karena drum terus berputar, proses penyaringan bisa dilakukan dengan jumlah besar dan terus-menerus yang membantu meningkatkan efisiensi pada produk. Selanjutnya ada mesin diskrin, di mana mesin diskrin ini memanfaatkan cakram yang berputar, di mana chip atau sampel yang lolos atau yang kecil itu akan jatuh ke bawah, sedangkan chip yang besar akan tertahan di atasnya dan akan dibuang. Manfaat cakram yang berputar ini untuk mendorong chip yang lolos untuk jatuh ke bawah. Diskrin terdiri dari sejumlah cakram yang dipasang pada poros yang berputar. Cakram ini memiliki celah di antaranya. Saat material dialirkan ke atas cakram tersebut, partikel yang lebih kecil akan jatuh melalui celah antara cakram, sementara partikel yang lebih besar akan tetap berada di atas cakram dan kemudian dibuang. Cakram-cakram ini berputar, yang menciptakan gerakan yang membantu mendorong material yang lebih besar ke ujung alat, sementara material yang lebih kecil akan jatuh ke bawah untuk dikumpulkan. Selanjutnya ada outflow screen, di mana pap atau sampel dialirkan melalui screen dengan lubang berukuran tertentu, di mana serat halus dari pap tersebut akan melewati lubang-lubang, dan partikel yang besar tersebut akan tertahan di permukaan screen. Partikel yang besar itu akan tertahan dan dikeluarkan ataupun dibuang dari sistem untuk menjaganya agar serat-serat tersebut akan diproses lebih lanjut dan tidak mengganggu serat-serat tersebut. Alat ini berfungsi untuk memisahkan kontaminan atau partikel besar dari suspensi pap dengan cara mengalirkan pap melalui screen atau saringan berlubang, di mana pap dialirkan melalui screen dengan lubang berukuran tertentu. Serat-serat halus dari pap akan melewati lubang-lubang ini, sementara partikel besar yang tidak diinginkan tertahan di permukaan screen. Partikel yang besar yang tertahan kemudian dikeluarkan atau dibuang dari sistem untuk menjaga dari serat-serat yang tidak diinginkan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan alat dari pemisahan dan pemurnian, yaitu clarifier. Clarifier adalah unit proses sedimentasi yang menggabungkan proses kimia yaitu koagulasi dan flokulasi serta proses fisika yaitu sedimentasi pada satu unit tangki. Koagulasi ialah penambahan koagulan ke dalam air untuk menciptakan fokus. Fokus yaitu gumpalan dari partikel-partikel yang terdapat di dalam larutan yang berbentuk kecil. Sedangkan flokulasi adalah proses penting setelah proses koagulasi, karena proses flokulasi proses penambahan koagulan untuk membentuk flok yang lebih besar dibanding proses sebelumnya yaitu koagulasi. Proses sedimentasi merupakan proses setelah proses koagulasi, flokulasi yang berfungsi untuk memisahkan solid dan liquid dari suspensi untuk menghasilkan air yang lebih jernih melalui pengendapan secara gravitasi. Pada dasarnya, prinsip kerja dari clarifier sendiri ialah menggunakan proses sedimentasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan clarifier berdasarkan fungsinya itu memiliki dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Clarifier primer sendiri berfungsi untuk menghilangkan padatan tersuspensi yang dapat mengendap di dalam influent instalasi, sedangkan clarifier sekunder sendiri memiliki fungsi untuk memisahkan biomasa yang terbentuk selama proses sekunder di dalam air limbah yang telah diolah.
Sedangkan berdasarkan desainnya, clarifier terbagi menjadi beberapa, yaitu clarifier persegi panjang, clarifier melingkar, lamella clarifier atau vertical clarifier, dan yang terakhir yaitu dissolved air flotation. Pada umumnya, di industri pulp dan kertas, clarifier yang sering digunakan yaitu clarifier melingkar. Baiklah, dari video yang ditampilkan dapat dilihat bahwa ini adalah clarifier melingkar yang pada umumnya sering digunakan dalam industri pulp dan kertas. Pada dasarnya, clarifier jenis ini menggunakan prinsip sedimentasi, yaitu prinsip pengendapan vlog-vlog pada dasar tangki. Pada video ini, kita dapat melihat beberapa komponen clarifier melingkar, yaitu tank, agitator, electric control panel, full span truss support bridge, bridge monorail, electric rear drive, pull span, dan juga pipa inlet dan outlet. Adapun cara kerja dari clarifier melingkar ini sendiri adalah air limbah atau air sungai akan masuk ke dalam clarifier sampai tanda batas. Setelah itu akan terjadi proses mekanik dari agitator, yaitu proses pengadukan, sehingga mempermudah sedimentasi. Lumpur-lumpur yang terbentuk dari aerator dan juga aerobik dan anaerobik akan menghasilkan vlog-vlog sehingga terjadi proses sedimentasi atau pengendapan pada dasar tangki. Lumpur-lumpur yang telah terendapkan akan keluar melalui pipa outlet dan air bersih akan meluap ke atas melalui pipa aliran selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan campuran padatan dengan cairan dengan cara melewatkan campuran tersebut melalui media penyaring. Proses ini banyak digunakan di berbagai industri seperti industri pemurnian air, pemisahan kristal garam dari cairan, dan pabrik kertas. Filtrasi dilakukan dengan bantuan tenaga dorong seperti beda tekanan yang disebabkan oleh gravitasi atau tenaga putar. Biasanya filtrasi dilakukan ketika jumlah padatan dalam cairan relatif kecil dibandingkan dengan cairannya. Pada umumnya, filtrasi menggunakan bahan penyaring seperti pasir, sabut kelapa, dan kerikil yang efektif untuk menyaring air dari kotoran non-kimiawi.
Namun, jika air mengandung bahan kimia, maka diperlukan bahan tambahan seperti arang tempurung kelapa atau karbon aktif untuk memfiltrasi reaksi kimia. Nah, adapun jenis-jenis filter yang sering digunakan pada pabrik kimia, yaitu yang pertama ada gravitas filter, yang kedua ada pad and flap filter, press filter, bed sleeve filter, rotary vacuum filter, rotary disk filter, filter pad and panel, membran filter, dan magnetic filter. Nah, untuk di industri pulp dan kertas biasanya menggunakan rotary disk filter. Rotary disk filter digunakan dalam operasi skala besar dan proses kontinu dengan media filter seperti kain, kertas, atau media poros yang dipilih berdasarkan kemampuan memisahkan padatan, kekuatan, ketahanan terhadap bahan kimia, dan aspek ekonomi. Filter ini terdiri dari cakram vertikal yang dipasang pada batang pemutar horizontal, bekerja dengan prinsip serupa rotary vacuum drum filter. Cakram berongga dilapisi kain penyaring yang terendam dalam selari. Cake yang terbentuk kemudian dicuci dan dikeringkan saat cakram mencapai setengah putarannya. Meskipun efisiensi penyuciannya sedikit lebih rendah dibandingkan rotary drum type, rotary vacuum disk filter menawarkan area penyaringan yang lebih luas per unit luas lantai, menjadikannya ideal untuk pengolahan massal seperti batu bara, biji, pulp, dan kertas. Filter ini terdiri dari beberapa cakram yang dipasang sejajar pada poros horizontal dengan sektor yang bisa dilepas untuk mengganti atau membersihkan kain filter. Vakum diterapkan melalui pipa di poros pusat untuk melepaskan filtrat. Jenis filter ini tidak terbatas oleh konsistensi inlet maksimum, memungkinkan aplikasi yang tidak terlalu bergantung pada filtrasi vakum disk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang drying. Drying atau pengeringan adalah proses pemindahan air dan uap panas secara bersamaan, di mana proses ini memerlukan energi untuk menguapkan kandungan air yang ada pada sampel yang akan dikeringkan. Tujuan dari drying ini yang pertama yaitu untuk mengurangi kadar air sehingga akan mencapai kelembapan yang kita inginkan. Yang kedua itu untuk meningkatkan kekuatan, di mana proses pengeringan ini akan membantu meningkatkan kekuatan bahan yang akan kita keringkan, seperti contoh kertas, sehingga kertas tersebut tidak mudah sobek dan memiliki kekuatan yang baik. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan dimensi stabilitas, di mana proses pengeringan ini akan membantu mengurangi perubahan dimensi pada kertas yang diakibatkan oleh perubahan kelembapan pada lingkungan. Adapun faktor yang mempengaruhi proses drying, yang pertama yaitu kadar air, di mana kadar air yang tinggi akan memperlambat proses pengeringan. Yang kedua ada jenis partikel yang akan dikeringkan, dan yang ketiga adalah besaran partikel yang akan dikeringkan, di mana semakin besar partikel yang dikeringkan maka proses pengeringan akan semakin lama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari dryer. Yang pertama itu ada tray dryer. Tray dryer merupakan pengering batch yang menggunakan rak atau baki untuk menempatkan bahan yang akan dikeringkan. Udara panas akan dialirkan di sekitar bahan yang akan diuapkan kelembapannya. Ini adalah contoh dari alat tray dryer. Nah, yang pertama ini terdapat tray-tray atau rak-rak yang berguna untuk meletakkan sampel yang akan dikeringkan.
Kemudian hot water akan dialirkan menggunakan blower yang nantinya akan didistribusikan secara merata ke seluruh ruang pengering. Ketika udara panas bersentuhan dengan bahan basah, maka air yang ada di dalam bahan atau sampel tersebut akan menguap. Nah, uap air ini akan terbawa oleh aliran udara keluar dari ruang pengering melalui hot water outlet, sehingga kandungan air dalam bahan akan semakin berkurang. Yang kedua itu ada spray dryer. Spray dryer adalah pengering yang menggunakan metode pengabutan untuk mengubah larutan atau suspensi menjadi partikel kering melalui kontak dengan udara panas. Ini adalah contoh dari alat spray dryer. Di sini terdapat spray dryer, cyclone, dan dust debt collector. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan sampel ke dalam spray dryer yang telah dialiri udara panas yang bersirkulasi. Ketika sampel ini bersentuhan dengan udara panas, maka air dalam sampel akan menguap, yang nantinya akan meninggalkan partikel-partikel padat yang telah kering. Kemudian, sampel tadi didistribusikan ke dalam cyclone, di mana partikel yang kering akan jatuh ke bawah, sedangkan sampel yang masih basah akan naik ke atas menuju dust collector atau pengumpul. Yang ketiga itu ada freeze dryer. Freeze dryer adalah pengering yang menggunakan metode sublimasi, di mana bahan baku yang dikeringkan dengan cara menghilangkan air dan padat secara langsung menjadi uap, tanpa melalui proses fase cair. Ini adalah cara kerja dari freeze dryer. Yang pertama, bahan akan didinginkan hingga mencapai titik beku di bawah 0 derajat Celcius. Pada tahap ini, air di dalam bahan menjadi es, yang kemudian bahan itu akan ditempatkan di dalam ruang pengering atau chamber dan didinginkan. Setelah beku, ruang dikosongkan dengan mengurangi tekanan menggunakan pompa vakum. Pada kondisi tekanan yang sangat rendah, es dalam bahan menyublim berubah langsung dari es menjadi uap tanpa melewati fase cair. Setelah itu, sebagian besar air telah hilang. Bahan dipanaskan secara bertahap untuk menghilangkan sisa air yang terperangkap dalam bentuk ikatan molekul. Yang keempat itu ada rotary drum dryer. Rotary drum dryer adalah pengering silinder berputar yang digunakan untuk mengeringkan bahan dalam jumlah yang besar dan dengan cara memutarnya di dalam dan sambil dipanaskan. Ini adalah contoh dari alat rotary drum dryer, di mana bahan yang basah dimasukkan ke dalam drum silinder besar yang berputar secara perlahan di atas poros horizontal. Kemudian, udara panas disuplai ke dalam drum dan bahan dibawa naik oleh sirip-sirip atau lifters yang terpasang di dalam drum. Ketika bahan jatuh dari sirip ke udara panas, maka airnya akan menguap. Drum tersebut akan terus berputar sehingga bahan terus teraduk dan bergerak dari satu ujung ke ujung lain sambil mengering. Yang kelima itu ada screw conveyor dryer. Adalah pengering berbentuk tabung dengan skrup di dalamnya yang digunakan untuk memindahkan dan mengeringkan bahan secara terus-menerus. Ini adalah contoh alat screw conveyor dryer. Pertama-tama, bahan akan dimasukkan ke dalam tabung di mana ada skrup berputar atau screw conveyor yang akan menggerakkan bahan sepanjang tabung. Udara panas atau cairan pemanas dialirkan di sepanjang tabung atau pada mantel di luar tabung. Saat bahan bergerak, ia dipanaskan secara langsung atau tidak langsung, sehingga di mana ada skrup berputar atau screw conveyor yang akan menggerakkan bahan sepanjang tabung. Udara panas atau cairan pemanas dialirkan di sepanjang tabung atau pada mantel di luar tabung. Saat bahan bergerak, ia dipanaskan secara langsung atau tidak langsung,
sehingga air yang ada pada bahan tersebut akan menguap. Bahan dikeringkan selama perjalanan melalui tabung sampai mencapai ujung outlet. Yang keenam itu ada turbo dryer. Turbo dryer ini adalah pengering yang menggunakan aliran udara berkecepatan tinggi yang diarahkan ke bahan untuk mempercepat proses penguapan. Ini adalah contoh dari alat turbo dryer. Pertama-tama, bahan basah akan dimasukkan ke dalam ruang pengering yang sangat besar. Kemudian, udara panas dialirkan dengan kecepatan tinggi melalui turbofan yang menciptakan aliran udara yang kuat. Bahan akan terkena udara panas dari segala arah, sehingga pengeringan terjadi lebih cepat. Aliran udara juga menghasilkan efek turbulensi yang membuat bahan berputar di dalam ruang pengering, sehingga memastikan kontak optimal dengan udara panas. Inilah yang akan mempercepat proses pengeringan. Yang ketujuh itu ada fluid bed dryer. Fluid bed dryer ini adalah pengering di mana bahan didistribusikan di atas aliran udara sehingga bahan mengapung dan dalam keadaan fluid atau berfluidasi untuk memaksimalkan kontak antara udara panas dan bahan. Ini adalah contoh dari alat fluid bed dryer. Yang pertama-tama, bahan akan diletakkan di atas kisi atau mesh berpori. Kemudian, diatur suhu dan waktu yang digunakan. Di sisi lain, udara panas akan ditiupkan dari bahan kisi dengan kecepatan tinggi, sehingga partikel bahan melayang di udara atau terjadinya fluidisasi. Saat bahan melayang di udara panas yang menguapkan kelembapan dari bahan secara merata di seluruh permukaan partikel yang akan dikeringkan. Yang kedelapan itu ada flash dryer. Ini adalah pengering yang menggunakan aliran udara panas yang berkecepatan tinggi untuk meningkatkan bahan yang terdispersi dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah contoh dari alat flash dryer, di mana bahan basah itu akan disemprotkan atau dimasukkan ke dalam aliran udara panas dengan kecepatan sangat tinggi. Udara panas yang mengalir cepat akan membawa partikel bahan dan akan menguapkan air dengan sangat cepat dalam perjalanan melalui tabung pengering. Setelah melalui tabung pengering, bahan kering dipisahkan dari udara dengan menggunakan siklon atau filter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengeringan atau dryer yang terdapat di industri pulp and paper. Yang pertama itu ada Yankee dryer. Yankee dryer ini adalah silinder besar yang dipanaskan dengan uap yang digunakan dalam pembuatan tisu untuk mengeringkan dan perbaiki tekstur kertas. Ini adalah contoh dari alat Yankee dryer, di mana kertas basah akan ditempelkan pada drum besar yang berputar. Drum itu dipanaskan dari dalam menggunakan uap panas. Kertas menempel di permukaan drum dan air menguap akibat panas dari drum tersebut. Setelah kertas cukup kering, blade atau dokter pisau akan memisahkan kertas dari drum, sehingga akan terjadi proses pengeringan. Yang kedua itu ada flag dryer. Flag dryer ini adalah pengering yang menggunakan aliran udara panas untuk mengeringkan bahan pulp atau kertas dalam pabrik kertas. Ini adalah contoh dari flag dryer. Pertama-tama, bahan akan dimasukkan ke dalam ruang besar tempat pengeringan yang akan dilakukan.
Udara panas dialirkan melalui bahan menggunakan kipas besar, yang menghasilkan sirkulasi udara yang kuat di seluruh ruangan. Pengeringan ini terjadi saat kelembapan diuapkan dari bahan. Sistem ini dilengkapi oleh sensor, suhu, dan kelembapan untuk memastikan pengendalian yang tepat pada saat proses pengeringan. Yang ketiga itu ada air impeachment, di mana ini adalah pengering yang menggunakan aliran udara panas yang berkecepatan tinggi yang diarahkan secara langsung pada permukaan bahan yang akan dikeringkan. Ini adalah contoh dari alat air impeachment, di mana bahan akan diletakkan di atas conveyor belt yang bergerak. Kemudian, udara panas dengan kecepatan tinggi diarahkan langsung ke permukaan bahan melalui nozzle atau jet. Di sini akan tercipta transfer panas yang sangat cepat dan efisien. Pengeringan pada metode ini memungkinkan kontrol yang baik pada tingkat pengeringan dengan mengatur kecepatan udara yang optimal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang absorpsi. Absorpsi dikenal dengan istilah pemisahan atau pencampuran gas atau gas absorption. Gas absorpsi merupakan proses pemisahan atau pencampuran gas dengan cairan, di mana gas tersebut dikontakkan dengan cairan tersebut, di mana komponen tersebut terserap dan juga ada yang tidak ada terserap. Selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis absorpsi. Jenis-jenis absorpsi terbagi menjadi dua. Yang pertama absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Absorpsi fisik yaitu absorpsi yang tidak mengandung unsur reaksi kimia di dalamnya seperti air. Yang kedua yaitu absorpsi kimia. Absorpsi kimia yaitu absorpsi yang gas yang terlarut dalam air yang mengandung reaksi kimia di dalamnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis absorpsi. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Seperti yang pertama yaitu luas permukaan, konsentrasi gas, tekanan pH, tekanan konsentrasi, dan kelembapan. Prinsip kerja pada kolom absorpsi. Cara kerja menara atau kolom absorpsi yaitu pada saat kolom absorpsi terdapat zat yang berbeda fase mengalir ke arah berlawanan yang menyebabkan komponen kimia dikirim dari satu fase cairan ke fase lainnya. Campuran gas yang merupakan keluaran dari reaktor diumpankan ke bawah menara absorber. Pada absorber terjadi kontak antara dua fase, yaitu gas dan cair, sehingga mengakibatkan perpindahan massa difusional dan umpan gas dari bawah menara ke dalam pelarut air supplier yang diumpankan dari bagian atas menara. Peristiwa absorpsi ini terjadi pada sebuah kolom yang berisi packing atau plate dengan tingkat sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya yaitu jenis-jenis kolom absorpsi. Yang pertama yaitu ada bubble column. Bubble column terdiri dari ruang-ruang terbuka berukuran besar yang dilalui oleh fase cair yang mengalir ke dalam ruang-ruang gas yang akan disebarkan ke dalam fase cair dalam bentuk gelembung-gelembung halus. Gelembung-gelembung gas kecil akan memberikan luas kontak yang diinginkan. Gelembung-gelembung yang naik menimbulkan aksi pencampuran di dalam fase cair, sehingga mengurangi resistensi fase cair tersebut terhadap transfer massa. Bubble column digunakan dengan sistem di mana fase cair biasanya mengontrol laju transfer massa. Kolom bubble juga digunakan untuk memisahkan komponen berdasarkan perbedaan komposisi kesetimbangan antara fase cair dan fase uap. Uap yang melewati fase cair secara kontinu dihasilkan dari gelembung yang berbentuk melalui sparger atau pipa berlubang di dasar kolom, yang kemudian naik ke permukaan dan dipisahkan. Dalam kolom bubble, dengan piringan berlubang-lubang, uap bergerak melalui cimai dan membentuk gelembung dari slot di bagian bawah cap berbentuk bell.
Uap ini bercampur dengan cairan di setiap plate dan naik ke atas kolom, sedangkan cairan yang mengalir ke bawah melalui downspout. Proses ini melibatkan aliran berlawanan antara uap yang naik dan cairan yang turun, meningkatkan efisiensi perpindahan massa. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan bubble column, yaitu konstruksinya sederhana, yang kedua efisiensi yang tinggi. Adapun kekurangan bubble column, yang pertama yaitu dapat terjadi back missing, yang kedua penurunan tekanan yang cukup tinggi. Oke, yang kedua yaitu spray column. Spray column memiliki fasa gasnya yang mengalir naik melalui sebuah ruang terbuka berukuran besar dan fase cairnya dimasukkan dengan menggunakan nozzle atau dengan alat-alat semprot lainnya. Cara yang dimasukkan dalam rupa butiran-butiran halus jatuh dengan arus yang berlawanan arah atau counter current dengan arus gas yang naik ke atas nozzle. Didesain untuk menguraikan cairan menjadi tetesan-tetesan kecil dalam jumlah yang besar. Untuk suatu laju aliran tertentu, tetesan yang berukuran lebih kecil akan memberikan luas kontak antara fase melintang yang lebih besar. Meskipun begitu, seperti yang kita jumpai pada bubble column, kehati-hatian dalam mendesain harus dilakukan agar tetesan yang dihasilkan tidak terlalu halus sehingga akan terbawa oleh aliran arus yang berlawanan yang bergerak keluar. Prinsip kerja spray tower adalah untuk menghilangkan zat yang berbahaya dalam gas buang dengan cara mengontakkan gas buang dengan air dan memanfaatkan efek pendingin dan pencucian air. Nah, spray column ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu penurunan tekanan yang rendah. Yang kedua, laju alir dapat diatur dengan nozzle. Adapun kekurangan spray column, yang pertama membutuhkan energi pompa yang besar, yang kedua perpindahan masanya yang sedikit. Selanjutnya yaitu plate column. Plate column merupakan tingkatan yang terdapat lubang-lubang bagian tempat masuknya absorban di sepanjang plate dan jatuhnya absorban. Cara kerja plate column ini, absorban masuk melalui samping bawah bagian plate column, lalu absorban akan memasuki plate melalui lubang-lubang. Pada setiap plate tersebut sudah dialiri absorban dan terjadilah kontak antara absorban dengan absorben. Absorban yang tidak terabsorpsi akan keluar melalui bagian atas plate column. Plate column ini harus dialiri absorban secara kontinu agar terjadi kontak absorban lebih lama. Nah, adapun keuntungan dari plate column yaitu untuk laju alir yang besar dan efisiensi yang tinggi. Untuk kerugiannya itu harga perawatan yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu packing column. Packing column adalah komponen pemisah yang berbentuk silinder tegak yang berisi sejumlah isian atau packing yang digunakan sebagai alat kontak fase gas cair atau cair-cair. Jenis packing column ini banyak digunakan sebagai alat pemisah atau suatu campuran yang mendasarkan pada operasi distribusi yang melibatkan kontak antara fase gas dengan fase cair. Fase cair dengan fase cair. Jenis ini yang paling banyak diterapkan pada menara absorpsi. Packing column ini lebih banyak digunakan karena luas kontaknya dengan gas. Nah, selanjutnya yaitu water wall column atau kita bisa disebut dengan WWC. Water wall column merupakan kolom dengan dinding yang terbasahi. Pada dinding alat WWC ini dibasahi dengan air. Air dialirkan dari atas kemudian dikontakkan dengan udara dari bagian bawah. Air dialirkan menggunakan pompa dan udara dialirkan menggunakan kompresor, sehingga terjadi antara kontak secara counter current antara air dan gas. Nah, adapun pengaplikasian pada absorpsi PT LAPP yaitu dengan yang berkecimpung dalam dunia pulp kertas seperti penggunaan water clear untuk mensuplai clear water saat absorpsi chloride dioxide dan fine scrap. Terdapat juga penggunaan water clear atau sistem jet yang digunakan untuk mendinginkan mill water dari temperatur 32 derajat Celcius menjadi 8 derajat Celcius dan untuk absorpsi ClO2 di dalam ClO2, absorption tower dan fine scraper.
itulah tadi penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.